Halo, assalamualaikum gengs. Kali ini saya ingin membuat video. Ini video pertama kali saya untuk pasang alarm ya. Mungkin sebelumnya saya sudah pernah pasang alarm, tapi kali ini saya masang alarm Phoenix Injection. Nah, di sini namanya Phoenix Injection, dimana di alarm ini banyak fiturnya, dan fitur utama itu dia nunggu lampu injeksi mati lalu mesin bisa starter dengan modul. Nah, ini modulnya. Jadi di modul itu kita dapat satu modul, satu baterai, kemudian nah nih ada dua kunci sama kabel utamanya, kabel panjang. Nah, kabel panjangnya itu sudah kita pasang ya di sepeda motor saya Yamaha Xeon. Nah, ini kabel panjangnya ya. Jadi sudah saya rakit dan saya tes. Sebelumnya saya ada problem dimana dengan modul yang lama atau modul V12 saya. Nah, kabel abu-abu pink ini. Nah, di sini kan ada kabel abu-abu dan pink. Dimana kabel abu-abu pink ini sudah include ground dari modulnya untuk shutdown atau cut engine-nya ya. Nah, mengcut engine, sampai saya ngomongnya salah, cut jadi. Nah, di alarm Phoenix ini untuk cut engine-nya kita harus nambah ground tambahan, dimana di sini diperlukan sambung menyambung kabel agar cut engine-nya jelas. Nah, untuk pemasangannya mari kita lihat video saya. Nah, ini modul alarmnya ya, dimana modul alarm yang canggih ini memiliki 12 kabel. Nah, sepertinya 12 ya, 6 7 8 9 10 11 13 kali ya. Oh iya, 13 ternyata. Nah, berbeda dengan alarm saya sebelumnya yang pakai V12, dimana tidak ada pengaman seperti ini, tidak ada sistem waiting lampu injeksi baru start melalui remote. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, dimana ini yang paling mudah nih. Nah, ini colok ke alarm untuk bunyi titit titit. Nah, alarmnya seperti video yang berikut. Nah, sudah saya lengketkan di sini ya. Nah, nih, jadi ini dia. Oh iya, untuk beli alarm ini nanti saya akan sertakan situs dari tempat beli alarm nih. Nah, beli alarm ini murah karena situs tersebut paling murah deh pokoknya. Nanti di akhir video akan saya sertakan nama tokonya di Shopee tentunya. Iya, asik. Nah, kabel merah ini untuk AP, dimana ada fuse 15 ampere, dimana fuse 15 ampere ini jika ada short dia akan memutus fuse-nya, jadi tidak merusak modul ya. Nah, kabel merah ini langsung saja ke positif aki, yang paling mudah nih, langsung positif aki. Kemudian kabel hitam ini, nah hitam nih, ini langsung ke negatif aki, atau bisa ke badan, ke besi rangka sepeda motor. Nah, yang kuning ini dua nih, ini ke sen kanan kiri bebas, mau dibalik juga nggak apa-apa, yang penting ke kabel sen kanan kiri, dimana di Yamaha sen kanan kirinya itu abu-abu tua dan coklat tua, nggak apa-apa ke black, yang penting ke sen. Kemudian yang biru, nah kabel biru ini ke motor starter. Ini ke motor starter ya. Nah, langsung saja ke kabel output motor starter. Kemudian kabel orange. Nah, kabel orange ini ke output kunci kontak. Nah, dimana ini nanti yang berfungsi untuk menghidupkan motor agar arus mengalir. Nah, kemudian nih ada kabel biru tapi ada ini, kita buka ya. Nah,
Ini untuk apa fungsinya? Nah, ini kan ada kabel biru nih juga nih. Nah, dua nih ya. Nah, jadi di sini ada yang hitam, ada yang merah. Apa fungsinya? Nah, biasanya sepeda motor Honda itu menganut sistem motor starter tuh langsung baterai 12 volt plus ya. Jadi standby masa, dimana kok kita pencet starter yang mengalir ke motor starter atau relay motor starter itu positif, arus positif. Nah, kalau dia Yamaha, dia malah menganut standby negatif atau standby ground, dimana kita mencolokkannya ke yang ground karena arus yang dibutuhkan yang negatif. Nah, perbedaannya di motor Yamaha yang baru, nanti saya tunjukkan motor gear, malah dia menggunakan arus positif bukan arus negatif. Nah, ini jadi karena di Xeon saya colok ke yang hitam karena langsung ke negatif. Kita colok. Oke, kita tutup kembali. Menyangkut pemirsa. Enggak, langsung kita tutup. Nah, jadi ini hitam, angkat ke hitam ya. Ini hitam dan merah ke merah nih ya. Jadi karena Xeon menganut starter standby negatif, jadi ini harus ke negatif. Nah, tinggal dua kabel nih, kabel abu-abu dan kabel pink. Nah, oh iya, nih ada juga yang ke baterai nih. Nah, kita dapat bonus baterainya. Langsung saja ya, kita colok nih, ada bunyi dari modulnya nih. Dengar nggak? Sekali lagi saya colok di samping mic-nya ya. Nah, tuh berarti langsung aktif. Nah, sebelumnya kan kalau di modul yang lama ini sudah langsung include negatif. Jadi kalau motor kita kunci, si motor nggak bisa hidup nih. Nah, gimana cara pakainya? Kalau di sini kebanyakan mengeluh dipasang abu-abu nggak bisa, dipasang pink nggak bisa mati. Nah, tetap saja kita perlu relay 5 kaki. Nih, mari kita ukur. Kabel abu-abu pink ini sudah terhubung nih sebenarnya nih. Ini berdua terhubung oleh relay yang bersifat normally close. Nanti saya gambar normally close gimana nih. Jadi kita ukur. Nah, ini ya, kita ukur di tahanan 20K, bebas sih mau di 2K dimana ini ya. Kalau terhubung kita gini kan, nah angkanya itu akan terbaca 0,00 atau 0, ada angkanya. Nah, langsung kita tusuk aja nih. Nah, ini kita tusuk nih, pink sama abu-abu. Nah, tuh kan terhubung kan. Nah, berarti kalau terhubung, gimana caranya untuk memisahkan arus tersebut biar sepeda motor mati saat modul atau sepeda motor dicuri dengan kondisi alarm di lock. Kebanyakan mereka ngeluh sudah di lock tapi tetap bisa di starter. Nah, gimana cara masangnya? Mari kita pasang. Oke, langsung saja nih. Nah, sebelum ini sudah saya rakit, saya lupa video satu persatu karena buru-buru, karena saya ngerjain malam, besoknya sudah masuk kerja lagi. Nah, ini kabel merah langsung ke positif aki ya. Nah, kemudian kabel hitam ini langsung ke negatif aki. Nah, ke bodi juga bisa sih. Nih, kabel orange dia ke output kunci kontak. Nah, kalau di Yamaha output kunci kontaknya ini kabel warna coklat nih. Nah, nih, ini merah, ini coklat.
langsung ke kabel coklat. Kemudian yang biru, ya ini biru nih ke atas sampai ke output motor starter agar bisa starter. Nah harusnya negatif ya, jangan lupa. Kemudian nih tinggal kabel warna pink dan abu-abu. Nah kabel pink ini saya langsungin ke ground ya, langsung ke negatif aki atau ke body. Nah yang abu-abu ini ke kaki relay. Ingat relaynya itu 5 kaki. Nah yang ini ke kaki 85. Nah ini ke kaki 85. Nah sebelumnya saya udah nih, saya ada relay nih, jadi nih relaynya. Sorry ya jelek, soalnya relaynya ini relay bekas. Di sini ada nomor 85, 86, 30, 87A yang tengah, 87A yang atas. Nah kabel abu-abu itu ke 85 ya. Nah 86 nya ini ke kabel coklat, output kunci kontak. Nah kalau sebelumnya di alarm yang lama kebalik, malah abu-abu langsung 85, tapi di sini tuh di 86 ini input kunci kontak, langsung input kunci kontak atau positif aki. Nah kalau di yang memakai alarm injeksi ini kita hanya memakai 4 saja. Jadi untuk cut off nya kan kita ngambil dari cagak nih atau standar. Nah ini dia kabelnya nih, potong salah satu kabel. Nah pilih mau kabel yang kiri atau yang kanan, nggak apa-apa, tapi hanya salah satu. Nah nanti yang dipotong itu kan terbagi dua, jadi yang atas atau yang bawah ini bebas, mau terbalik juga nggak apa-apa. Sambungi salah satunya ke relay 30. Nah yang satunya lagi 87. Nah kenapa seperti itu, nanti saya buatin gambar skemanya ya di video atau di gambar kertas biar semua pada paham. Nah kemudian nih nanti kan kabel standar kan dipotong. Nah yang potongannya itu kan terbagi dua, atas dan bawah. Salah satu di 30 dan salah satu di 87. Tidak apa-apa terbalik, yang penting 30 dan 87, mau yang atas atau yang bawah gak apa-apa terbalik. Nah jadi saat kunci kontak di on kan, si 85 ini kan mengalir 85 kan mengalir arus. Nah karena ini udah negatif langsung dari modul, jadi otomatis relay ini nyambung. Jadi kalau relay ini nyambung, motor bisa di starter. Nah kalau motor bisa di starter ketika kabel ini tersambung. Jadi kalau kabel ini putus, motor tidak bisa di starter. Nah alarm itu nanti dia berfungsi memutuskan si negatif dari atau ground dari kabel pink yang menuju abu-abu. Nah relay itu terbuka, maka motor mati, alarm berfungsi. Nah untuk jelasnya nanti saya buat di kertas gimana cara kerjanya. Oke, seperti ini gambar dudukan relaynya ya. Nah ini yang ini ya, yang ini. Nah abu-abunya ke 85, output kunci kontak ke 86. Gak apa-apa kebalik nih, yang penting 85 86. Nah ini yang dari soket ini ya, standar tadi, agar ketika di alarm dia terputus sehingga nggak bisa dimaling.
Oke, ini untuk yang kabel kita potong di bawah, ini untuk yang di atas, terbalik juga nggak apa-apa. Nah, jadi kabel pink dan abu-abu ini kan sudah dari modulnya ini terhubung nih, seperti ini. Kita colok. Nah, tuh terhubung. Nah, kalau kita ini buka gembok, nah tuh, nah, dia terlepas lalu terhubung kembali. Nah, kalau kita kunci, nah kemudian kita ketok nih si modulnya supaya alarmnya berfungsi. Tuh kan. Nah, kalau dimaling otomatis relay di dalam modul ini dia ngelepas. Nah tuh, nah dia ngelepas sehingga motor tidak bisa hidup. Nah, yang tadinya terhubung kok kita ketok terlepas. Nah, ini dia bersifat NC, normally close. Jadi jika ada apa, dia terlepas sehingga si engine tercut off, dimana seperti kita men-standar samping. Kita klik lagi. Nah tuh kan. Nah, jika dikunci kontak atau dibobol, dia tidak akan bisa hidup. Mari kita tes. Nah, nih, langsung kita letak modulnya di sini. Kita colok aja langsung ya. Tuh, susah juga nih masangnya. Tangan satu. Nah. Oke. Nah, saya tidak pasang alarmnya karena nanti bising. Oke, langsung saja kita tes. Untuk penguncian langsung. Nah, ini langsung kunci ya. Nah, ngebuka. Nah, kemudian ini untuk mengetahui atau alarm di mana motor kita berada. Nah, lagi. Oke, tapi sengaja nggak saya pasang alarm, nanti bising, ganggu tetangga. Kita buka. Nah, kali ini kita kunci. Oh, kita tes dulu, kita buka. Nah, oke, tunggu ya. Nah, sebelumnya oke, modul sudah kita pasang ya. Nah, kita tes dulu kunci. Oke, terkunci. Kita buka. Nah, kalau kunci dia kedipnya sekali ya. Aku buka 2 kali. Nah, sengaja alarm tidak pasang biar tidak bising. Nah, ini tuh mencari tahu di mana letak motor kita. Iya. Juga. Nah, kita tes dulu ya. Apakah bisa di starter? Nah, jadi kalau sudah on gini kan, si relay ini yang 5 kaki tadi dia dapat kontak sehingga si standar itu terhubung. Nah, kita start ya. Nah, hidup. Baru kita tes dengan remote. Nah, anti malingnya kita klik. Nah, oke. Posisi kamera agak jauh biar jelas. Ini ya. Sudah kita klik. Oke, kita kunci. Ketika mau dibobol, bobol kan, kita on kan. Nah, alarm hidup. Tuh, kita start. Nah, tidak bisa nih, sudah kita rem. Alarm posisi hidup. Nah, kemudian kita sela. Bentar, saya nyari sendal dulu. Kalau sela nggak pakai sendal rasanya sakit. Waduh, sendalnya saja kebalik. Ya, kita sela. Tidak mau hidup ya, malah nih kita salah. Nah, lampu indikatornya hidup.
bahwasanya dia itu seperti di standar samping. Nah, gimana caranya? Kita matikan. Oke. Nah, kemudian kita cabut. Ya, jadi dibobol dengan kunci T atau kunci asli pun juga bisa ya kalau dalam posisi terkunci. Nah, kita buka. Nah, ini kok kita starter langsung tidak bisa dia karena kita kunci. Jadi harus kita buka dulu. Kemudian starter dari remote. Klik 2 kali tanda petir. Nah, tunggu injeksi mati, dia langsung hidup. Wah, mantap sekali. Inilah fiturnya yang canggih. Oke, matikannya langsung dari remote. Oke. Jadi kalau misalnya kita usil dengan teman juga bisa. Contoh motor dibuat teman nih. Dalam jangkau 50 meter, insya Allah kuncinya bisa nih. Contoh udah nyala, kita matikan langsung dari sini. Atau kita dibegal, nah kita kasih aja kuncinya. Tapi dengan catatan remote kita kantongi ya. Ketika motor itu jalan, langsung kita kunci. Gak lama mati. Nah, alarmnya bunyi, sehingga begal pun panik pasti. Dan biari atau begal atau curanmor pasti meninggalin motor dia bisa hidup mau diapa juga. Nah, kalau sudah mereka kita posisi aman langsung kita matikan. Oke.